Halo, Assalamualaikum. Di video kali ini, saya akan mereview materi sebagai tugas ke-9 dari mata kuliah Isu-isu Kontemporer Kebijakan Pendidikan Islam. Nah, materi yang saya akan review kali ini berjudul Pemerataan dan Perluasan Akses dalam Kebijakan Pembangunan Pendidikan. Yang pertama yaitu penerapan sistem zonasi pendidikan. Nah, penerapan sistem zonasi pendidikan ini merupakan salah satu strategi dalam percepatan dan pemerataan pendidikan yang berkualitas. Nah, sistem zonasi pendidikan akan diperluas untuk memetakan dan menganalisis yang pertama yaitu kesediaan daya tampung sesuai dengan usia peserta didik pada setiap jenjang. Yang kedua, yaitu penyediaan layanan pendidikan inklusif bagi peserta didik penyandang disabilitas. Yang ketiga, yaitu ketersediaan jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat, yaitu ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Dan yang kelima, yaitu capaian hasil belajar. Kemudian yang keenam, yaitu pemenuhan standar nasional pendidikan. Mengenai pemerataan akses pendidikan. Nah, pemerataan akses pendidikan ini berarti memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa memandang latar belakang atau kondisi sosial ekonomi mereka. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan cara memberikan bantuan finansial atau beasiswa bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu, memperluas jangkauan pendidikan di daerah-daerah terpencil, juga menciptakan lingkungan belajar yang inklusif bagi siswa dari berbagai latar belakang. Kemudian, perluasan akses pendidikan. Nah, perluasan akses pendidikan itu berarti memberikan kesempatan untuk belajar di semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi. Nah, selain itu, perluasan akses juga mencangkup penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang memadai, seperti ruang kelas yang cukup, buku-buku teks dan peralatan pembelajaran yang memadai, serta dukungan teknologi, informasi, dan komunikasi yang memadai. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Nah, pemerataan dan perluasan akses pendidikan ini sangat penting dalam kebijakan pembangunan pendidikan karena dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat daya saing negara dalam skala global. Nah, oleh karena itu, pemerintah dan semua pihak yang terlibat dalam bidang pendidikan harus memprioritaskan upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan dalam setiap kebijakan pembangunan pendidikan yang diambil. Nah, kemudian ada 3 pilar untuk menghadapi tantangan dan keadaan dunia pendidikan. Nah, rumusan itu telah dituangkan dalam rencana strategis atau Renstra pendidikan sebagai suatu kebijakan. Nah, ketiga pilar tersebut adalah yang pertama yaitu perluasan dan pemerataan akses pendidikan. Nah, maksudnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan ini diarahkan pada upaya memperluas daya tampung suatu pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal, dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan mutu relevansi dan daya saing. Nah, peningkatan mutu relevansi dan daya saing di masa depan diharapkan dapat memberikan dampak bagi perwujudan eksistensi manusia dan interaksinya, sehingga dapat hidup bersama dalam keragaman sosial dan budaya. Selain itu, upaya peningkatan mutu dan relevansi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta daya saing bangsa.
Dan yang ketiga yaitu penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik. Nah, kebijakan ini diarahkan pada pembenahan perencanaan jangka menengah dengan menetapkan kebijakan strategis serta program-program yang didasarkan pada urutan prioritas. Demikian review materi pada video kali ini. Bagi yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.